Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya. Pada masa pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia pernah ada 7 kabinet, atau lebih singkatnya adalah Nasi Willy Buajuan. Nasi Natsir, Kabinet Natsir, kedua Sukiman, ketiga Willy, yaitu Kabinet Wilopo, ketiga adalah Ali Sastro atau Ali 1, kelima Buat, lima adalah Burhanuddin Harahap, keenam adalah Ali Sastro 2, ketujuh adalah Juanda. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir sendiri mulai memerintah pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet yang dibangun atas dasar koalisi atau kerjasama antara PNI dan Masyumi. Dalam Kabinet Natsir, PNI tidak mendapatkan jatah jabatan sama sekali. Yang paling banyak adalah dari orang-orang Partai Masyumi, meskipun di dalam kabinet terdapat juga orang-orang non-partai. Sebenarnya impian dari Natsir sendiri untuk kabinetnya adalah kabinet yang nasionalis yang berkoalisi dengan beberapa partai. Namun hal ini tidak bisa diwujudkan karena terjadi perebutan jabatan antara PNI dan Masyumi, sehingga dengan sendirinya pihak dari partai PNI tidak senang dengan keadaan seperti ini dan menjadikan sulit merekrut PNI untuk masuk ke dalam kabinet Natsir, sehingga menyebabkan akhirnya PNI menjadi partai oposisi bersama PKI dan Murba. Program kerja Kabinet Natsir. 1. Melakukan persiapan dan penyelenggaraan pemilu umum untuk konstituante. 2. Melakukan konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan berdaulat. 3. Menggiatkan usaha untuk memenuhi dan menjaga keamanan dan ketentraman. 4. Melakukan penyempurnaan terhadap organisasi angkatan perang. 5. Sebisa mungkin memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya. 6. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat. 7. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat. 8. Penerapan program-program benteng, yaitu pengusaha nasional golongan ekonomi lemah diberi bantuan kredit. 9. Pelaksanaan program industrialisasi atau yang dikenal dengan Rencana Sumitro.
10. Pembentukan DPRD. 11. Pemulihan bekas-bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat. PNI menuntut agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Pada akhirnya, kekuasaan Kabinet Natsir ini pun juga mengalami kemunduran yang pada akhirnya membawa kepada keruntuhan kekuasaan. Ada beberapa penyebab yang membuat Kabinet Natsir runtuh dan kehilangan kekuasaan. Penyebab utama dari keruntuhan Kabinet Natsir ini adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya dari PNI atau mosi Hadikusumo terkait dengan pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Peraturan pemerintah tersebut dianggap PNI terlalu menguntungkan Masyumi, dan mosi dari PNI ini pun diterima oleh parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Tahun 1951 tanggal 21 Maret. Kedua, Kabinet Sukiman. Setelah jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto atau PN dari Partai PNI dan Sukiman Wijo Sanjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman, Masyumi sampai Suirjo PNI yang dipimpin oleh Sukiman. Adapun program-program Kabinet Sukiman sebagai berikut. Pertama, dalam bidang keamanan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Kedua, sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha. Ketiga, mempercepat persiapan pemilihan umum. Keempat, di bidang politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Kelima, di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Hasil yang dicapai tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Kabinet Natsir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Permasalahan yang timbul dalam Kabinet Sukiman adalah, pertama, Menteri Dalam Negeri Mr. Iskak dari Partai PNI menginstruksikan penonaktifan DPRD yang terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950. Dua, Menteri Iskak mengangkat orang-orang PNI menjadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Ketiga, Menteri Kehakiman Muhyamin membebaskan 950 tahanan Stat Oling at Bering atau SOB. Jatuhnya Kabinet Sukiman akibat penandatanganan perjanjian Mutual Security Act Merle-Cockram dengan Amerika. Tindakan Ahmad Subarjo ini dianggap sebagai kebijakan politik luar negeri yang mendukung blok Barat.
pada masa Perang Dingin, sehingga menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan Kabinet Sukiman jatuh. Pada tanggal 27 Februari 1952, Kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Tiga, Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet koalisi antara Partai PNI dan Partai Masyumi. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto PNI dan Prawoto Mangkusasmito Masyumi menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kegagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret 1952, kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo PNI sebagai formatur baru. Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret 1952, Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas 1. PNI dan Masyumi masing-masing terdiri 4 orang, 2. PSI 2 orang, 3. PKRI Partai Katolik Republik Indonesia, 4. Parkindo, 5. Parindra, 6. Partai Buruh, 7. PSII masing-masing 1 orang, 8. Golongan tak berpartai 3 orang. Kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 85 tahun 19 tanggal 1 April 1952. Sistem yang diterapkan oleh Kabinet Wilopo adalah sistem Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Program-program dari Kabinet Wilopo. Yang pertama, organisasi negara. A. Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan-dewan daerah. B. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. C. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Kedua, kemakmuran. A. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat. B. Melanjutkan usaha perubahan agraria. C. Usaha memperbaiki bidang pendidikan. Program ketiga, keamanan. A. Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. B. Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 4. Perburuan. Melengkapi perundang-undangan perburuan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses nasional. Program kelima, pendidikan dan pengajaran. Mempercepat usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Program keenam, luar negeri. A. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. B. Menyelesaikan penyelenggaraan hubungan nasional dengan Nederland atau Belanda atas dasar Uni Statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara. C. Meneruskan perjuangan menggabungkan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Indonesia secepatnya. Saya ulangi lagi. C. Meneruskan perjuangan menggabungkan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Indonesia secepatnya.
Berbagai permasalahan dalam Kabinet Wilopo. 1. Krisis ekonomi karena merosotnya kegiatan ekspor dan impor yang semakin tidak terkendali. 2. Muncul gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. 3. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan TNI. Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang akhirnya menyebabkan Kabinet Wilopo berakhir pada tanggal 2 Juni 1953 akibat peristiwa Tanjung Morawa karena diadu domba oleh PKI. Kabinet Ali Sastro Amijojo atau dikenal dengan Kabinet Ali I merupakan sebuah kabinet yang terbentuk karena koalisi partai PNI dan NU, di mana Perdana Menterinya ada Ali Sastro Amijojo dari partai PNI dan Wakil Perdana Menterinya adalah Wongsonegoro dari PIR. Makanya kabinet ini pun dikenal dengan Kabinet Ali Wongso. Program kerja Kabinet Ali Wongso atau Ali I. Pertama adalah menjaga keamanan. Kedua, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, segera melaksanakan pemilu. Keempat, pembebasan Irian Barat secepatnya. Kelima, menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional. Keenam, segera menyelesaikan pertikaian politik. Berbagai prestasi yang diraih oleh Kabinet Ali Sastro Amijojo atau Kabinet Ali I. 1. Menunjukkan dalam kancah internasional dengan berhasil menyelenggarakannya KAA di Bandung, Jawa Barat. Kedua, membentuk panitia pemilihan ketua umum yang diketuai Hadi Kusumo. Ketiga, membatalkan hasil konferensi meja bundar atau KMB yang berkaitan dengan utang Indonesia terhadap Belanda. Sekali lagi, 3. Membatalkan hasil konferensi meja bundar atau KMB yang berkaitan dengan utang Indonesia terhadap Belanda. Kabinet Ali Wongso I atau Ali I berakhir sebelum berhasil menyelenggarakan pemilu umum karena adanya masalah pergantian pimpinan TNI AD dikenal dengan peristiwa 27 Juli 1955. Calon pimpinan TNI yang diajukan Kabinet Ali ditolak oleh Korps Perwira. Akibat peristiwa ini terjadi krisis kabinet dan Menteri Iwakusumantri ditarik dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Pada tanggal 24 Juli 1955, Kabinet Ali I mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi, walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyumi yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk di kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR, Wongsonegoro, SKI, PKI,
progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali Wongso Arifin, karena pada masa kabinet Ali Wongso I atau Ali I sebagai partai yang besar, Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap. 1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah atau kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru. 3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. 4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. 5. Memberantas korupsi. 6. Meneruskan perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. 7. Memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Berbagai prestasi yang diraih Kabinet Burhanuddin Harahap. 1. Berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI Angkatan Darat dengan diangkatnya kembali Kolonel Ahmad Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada bulan Oktober 1955. 2. Menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955 yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap 1, 12 September 1955. Tahap 1, 12 September 1955 untuk memilih DPRD atau Parlemen. Tahap 2, 15 Desember 1955 untuk memilih Badan Konstituante. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada tanggal 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya pada Presiden Soekarno. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II, sering pula disebut Kabinet Ali Rom Idam, bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali II kembali diserai mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Setelah pemilu 1955, formatur kabinet dipilih berdasarkan partai pemenang. Sebagai partai pemenang pemilu, PNI mengajukan Ali Sastro Ami Jojo dan Wilopo sebagai calon formatur kabinet baru yang dikenal dengan Kabinet Ali II. Program kerja Kabinet Ali II. 1. Pembatalan KMB. 2. Masalah Irian Barat, meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan rakyat, kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional. 3. Keamanan, memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gelombang-gelombang ilegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya. 4. Perekonomian dan keuangan,
dalam bidang perekonomian memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu atau 5 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang dengan menitik beratkan pada putusan rakyat. Berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial berdasarkan kepentingan rakyat jelata dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhannya yang primer. Keuangan, menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan. Dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan, memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara, berkredit yang tepat dan lancar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap persaingan asing, perindustrian, mewujudkan berdirinya industri nasionalis supaya selekas mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing. Pertanian, mempertinggi tingkat hidup petani dengan jalan memperbanyak produksi hasil bumi, mempergiat tumbuhnya koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani, mewujudkan kesehatan, pendidikan dan pengajaran tani, memajukan transmisi luar negeri, pertahanan dan perburuan. Politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia, melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Dalam bidang pertahanan, melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara, mengadakan kewajiban milisi bagi semua warga negara menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang, memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan militer daripada Angkatan Perang Republik Indonesia sehingga nilai perjuangan dipertinggi. Perburuan, mewujudkan usaha pemerintah ke arah perbaikan nasib dan kedudukan kaum buruh dan pegawai negeri serta hubungannya dengan pimpinan perusahaan atau jabatan sehingga berkesempatan memperkembangkan bakat dan sifat-sifatnya yang baik untuk kepentingan masyarakat. Melengkapkan undang-undangan perburuan dan pegawai, mengatur penyelesaian perselisihan perburuan melalui prosedur yang lebih demokratis sambil menuju ke arah peradilan keburuan yang lengkap. Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat di sekolah dan di luar sekolah, baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional sekarang. Menyiapkan berlakunya wajib belajar, memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis, menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tercapai dasar yang sama dan koordinasi yang baik, menyelenggarakan usaha-usaha yang pokok dan merata besar dan yang kuat dalam pertumbuhan kebudayaan nasional. Permasalahan dalam Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Muncul pergolakan di berbagai daerah yang mengarah pada gerakan separatisme yang kurang ditanggapi dengan tegas dari kabinet, sehingga IPKI dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Mundurnya sejumlah menteri menyebabkan Kabinet Ali Sastro Amijojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957. Kabinet Juanda, kabinet yang dibentuk 9 April 1957 lewat keputusan Presiden RI nomor 108 tahun 1957. Presiden Soekarno mengeluarkan amanat tersebut karena melihat kabinet pada masa demokrasi liberal mengalami jatuh bangun hingga berulang-ulang.
Dalam konsepsi presiden dinyatakan bahwa demokrasi liberal yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan merupakan demokrasi impor, sehingga Presiden Soekarno ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Namun, menuai perdebatan di parlemen maupun di luar negeri, Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri untuk membentuk kabinet ekstram parlementer yang akan bertindak tegas dan membantu Dewan Nasional sesuai konsepsi presiden. Kabinet ini disebut dengan Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kaum politik dan para partai politik melakukan tawar-menawar kedudukan dengan Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet koalisi. Kabinet Juanda atau juga dikenal dengan Karya atau Zakon Kabinet merupakan sebuah kabinet yang membentuk para menterinya bukan berdasarkan atas nama partai, melainkan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Perdana Menterinya diduduki oleh Insinyur Juanda dan dibantu oleh para tokoh seperti Mr. Hardi dari PNI, Kiai Haji Idam Khalid dari NU, Cilemena dari Parkindo. Program kerja Kabinet Juanda terdiri atas 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya. Oleh karena kelima piagam tersebut, kabinet ini dikenal dengan Kabinet Karya. 5 pasal Pancakarya sebagai berikut. 1. Membentuk Dewan Nasional, yaitu badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan non-partai yang ada dalam masyarakat. 2. Mengadakan normalisasi situasi politik nasional. 3. Melanjutkan pembatalan Konvensi Meja Bundar atau KMB. 4. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. 5. Mempercepat proses pembangunan. Prestasi Kabinet Juanda yaitu menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Hasil Deklarasi Juanda diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Luas Indonesia awalnya 2.027.087 km persegi, setelah Deklarasi Juanda menjadi 5.193.250 km persegi tanpa Irian Barat, karena Irian Barat belum diakui secara internasional sebagai bagian Republik Indonesia. Deklarasi Juanda mengandung konsep bahwa tanah air tidak memandang laut sebagai alat pemecah bangsa, tetapi harus digunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional. Banyak negara tetangga yang keberatan dengan Deklarasi Juanda. Namun setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montenegro Bay, Jamaika pada 1982. Kabinet Juanda juga berhasil menyelenggarakan Musyawarah Nasional Munas untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah yang membuat masalah pembangunan nasional dan daerah
pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Indonesia. Pada masa ini juga terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di perguruan Cikini pada 30 November 1957 yang disebut dengan peristiwa Cikini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.